Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran matematika wajib kelas 12 semester genap. Baiklah anak-anakku sekalian, materi peluang yang sudah kita pelajari ini mendekati saat-saat terakhir, yaitu kita nanti akan mempelajari beberapa permasalahan mengenai peluang. Lebih khususnya nanti ada materi mengenai peluang kejadian yang saling bebas. Nah, itu gimana? Tapi sebelumnya kita akan membahas soal yang sudah pernah kita pelajari atau sudah pernah ditugaskan. Kita membahas percobaan yang menggunakan dua dadu. Nah, kalau dua dadu itu ada di sini, misalnya dadu pertama, ini dadu kedua. Tentu dadu itu kita tahu sisinya ada 6, ada mata yang berjumlah 1, 2, 3 sampai 6. Demikian juga dadu kedua, matanya juga dari 1 sampai 6. Maka nanti kalau dua dadu diundi, maka akan muncullah komposisi mata dadu 1 dan 2 itu kemungkinannya ada ini. Bisa 1, bisa 1, 2, bisa 3, 4, bisa 4, 5, bisa 6, 6 dan seterusnya. Nah, kalau mata dadu yang jumlahnya 2, pada dua dadu ini muncullah mata dadunya itu berjumlah 2, maka itu tidak lain adalah ini yang 1 tambah 1, dadu 1 mata atau mata 1, dadu 2 juga yang kelihatan mata 1 sehingga jumlahnya 2, hanya 1 ini. Kalau jumlah mata dadunya 3, maka akan ada 21 dan 12 begini. Nggak ada yang lainnya lagi. Yang lainnya jumlahnya nggak akan 3. Kalau jumlahnya 4, berarti ada 31, ada 22 dan 13. Kemudian yang jumlahnya 5, ada 41, ada 32, ada 23 dan 14 begitu. Tapi bagaimana kalau jumlah mata dadunya paling banyak 4. Nah, ini kalian mengerjakannya masih ada ya beberapa yang kurang tepat. Nah, paling banyak 5 itu berarti 5-nya yang berjumlah 5 termasuk gitu. Sampai lebih kecil dari itu gitu. Karena ini 5-nya paling banyak, berarti 5 ini batasnya gitu. Sehingga yang berjumlah 4, 3 dan 2 ini ya termasuk gitu. Sehingga kalau yang diminta jumlah mata dadunya paling banyak 5, berarti ya ini semua ditambah yang ini begitu. Nah, kalau lain lagi kalau mata dadu kurang dari 5, nah berarti yang 5 ini enggak termasuk. Karena kurang dari 5 berarti 4, 3 dan 2 jumlah mata dadunya. 1 enggak bisa karena mata dadu itu paling sedikit 1. Kalau 2 dadu ya paling sedikit jumlahnya 2, sehingga kalau kurang dari 5 yang ini. Yang jumlah 4, jumlah 3 dan jumlah 2. Nah, kalau mata dadu paling sedikit 8, berarti 8-nya termasuk enggak? Nah, termasuk kalau ini paling sedikit, sehingga jumlahnya ini yang paling sedikit, kemudian yang bawah ini lebih dari 8, sehingga yang bawah ini semua termasuk. Nah itu. Tapi kalau mata dadunya lebih dari 8, nah berarti 8-nya baru tidak termasuk, sehingga hanya yang bawah ini gitu. Nah begitu. Nah sehingga kalau jumlah mata dadu kita buat kejadiannya ini sebagai kejadian A, ini hanya ada 1, maka nanti menjadi peluang kejadiannya A, maka peluangnya 1/36. 36 itu keseluruhannya ini tadi. Ini hanya 1, sehingga ya 1/36. Kejadian yang jumlah 3, ini misalkan B, yang jumlahnya 3 ini ada 2 ini. Berarti nanti peluangnya menjadi 2/36. Atau kalau diseranakan bagi 2 semua jadi 1/18. Kalau yang kejadian jumlah mata dadu 4, kita sebut C. Yang ini ada berapa ini? 3. Berarti menjadi 3/36. Atau kalau diseranakan jadi ini bagi 3, 1,
36 bagi 3, 12. Yang jumlah mata dadu 5, kita misalkan D, maka peluangnya 4. Mata dadu 5 ini, jumlah 5. Ada 4 kotak ini. Sehingga 4/36, atau kalau disederhanakan jadi 1/9. Kemudian jumlah mata dadu paling banyak 5. Nah, paling banyak 5 tadi, ini yang jumlahnya 5 sampai yang jumlahnya 2. Ini ada berapa ini? 4 tambah 3, 7. 7 tambah 3, 10. Berarti ada 10/36, atau kalau disederhanakan dibagi 2 semua jadi 5/18. Ini kita misalkan kejadiannya E. Yang kejadian mata dadunya kurang dari 5. Berarti tadi sudah dibahas ini. Berarti berapa ini? 3 sama 3, 6. Kita misalkan kejadiannya F, sehingga menjadi peluangnya 6/36, atau kalau disederhanakan jadi 1/6. Begitu. Kejadian mata dadu paling sedikit 8. Tadi yang ini. 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah ini. Ada berapa ini? Ini 5 tambah 5, 15 ya. Sehingga 15/36, kalau ini bagi 3 semua, menjadi 5/12. Begitu. Kemudian yang mata dadu lebih dari 8, yang bawahnya ini. Ini tadi ada 15, berarti dikurangi yang 5 ini, berarti tinggal 10. Berarti kejadiannya misalnya H, menjadi 10/36, atau kalau disederhanakan menjadi bagi 2, 5/18. Begitu. Nah, itu soal yang berkenaan pengundian 2 dadu. Berikutnya kita akan membahas mengenai kejadian saling bebas. Apa itu maksudnya kejadian saling bebas? Yaitu 2 kejadian kalau dikatakan saling bebas, berarti terjadi atau tidaknya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain terjadi atau tidak. Pokoknya bolak-balik ini. Kalau kejadian 1 dan 2 ya, kejadian 1 tidak mempengaruhi kejadian 2, kejadian 2 juga tidak mempengaruhi kejadian 1. Begitu. Untuk lebih mudahnya kita ke contoh permasalahan pengundian 1 kali yang menggunakan sebuah mata uang koin dan sebuah dadu. Nah, ini yang untuk mengundi ini 2, yaitu mata uang berupa koin dan dadu. Nah, kalau koin itu ada 2, kalau dadu ada 6. Nah, sehingga kalau dibuat kombinasinya, kalau 2 macam benda undi ini, maka jadi ini koinnya ada 2 macam, kemudian dadunya ada 6, maka ini kalau dikombinasikan ada 12 kemungkinan. Nah, supaya lebih jelas kita batasi. Nah, ini bisa angka berkombinasi dengan 1, 2, 3, 4 sampai 6, atau gambar berkombinasi dengan 1, 2, 3, 4 sampai 6, sehingga ini ada 12 ruang sampelnya. Nah, misalkan A kejadian muncul gambar, berarti yang bawah ini ya. Nah, itu yang gambar. Berarti bisa kita buat daftar himpunannya menjadi seperti itu. Nah, supaya lebih jelas warnanya dikasih yang mirip. Kemudian kejadian, ini peluangnya dulu karena ini banyaknya 6, berarti 6/12. Bukan per 36 karena ini hanya 12. Atau disederhanakan jadi 1/2. Kemudian kejadian F, misalnya kejadian munculnya mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil itu, kalau kita tadi gambar ini ya, bukan ganjil. Berarti yang hanya 1, 3, dan 5 ini gitu, yaitu A1G1, A3G3, dan A5G5. Berarti ini kalau dibuat daftar ya seperti ini. Dibuat himpunannya. Nah, sehingga supaya sama itu diberi warna. Kemudian peluangnya berarti 6/12 atau setengah. Kemudian apalagi? Kalau ini kita gabungkan, kita iriskan. E irisan F itu artinya kalau dalam
peluang berarti kejadian munculnya gambar dan mata dadunya ganjil. Karena E tadi gambar, awalnya G, kemudian F adalah yang dadu ini, mata dadunya berjumlah ganjil. Sehingga kalau E irisan F, kalau itu kejadian, jadi kejadian munculnya gambar dan, ini ingat ini dan, kalau ini irisan dan. Kalau ini gabungan, di sini atau. Kejadian munculnya gambar dan mata dadu ganjil. Nah, sehingga yang gambar dan ganjil itu hanya ini, itu, dan inu. Sehingga, nah ini G1, G3, dan G5. Banyaknya ini ada 3. Berarti kalau ditulis peluangnya menjadi ya banyaknya anggota E irisan F dibagi banyaknya ruang sampel. E irisan F tadi ada 3, berarti 3/12. Kalau disederhanakan jadi 1/4 begitu. Nah, kita lihat di sini untuk PE dikali PF. Ini kalau dikalikan kira-kira ketemunya berapa ini? PE itu setengah, PF setengah. Kalau kita kalikan setengah kali setengah itu adalah 1/4 begitu. Nah, kita lihat di sini antara P irisan peluang E irisan F yang nilainya 1/4 dan peluang E dikalikan peluang F yang nilainya juga 1/4 ini ternyata sama. Nah, maka peluang E irisan F itu sama dengan peluang E dikalikan peluang F. Nah, kejadian yang seperti inilah dinamakan kejadian yang saling bebas. Artinya kejadian E dan F itu kalau diiriskan hasil peluangnya itu adalah hasil kali peluang masing-masingnya, maka itu disebut E dan F adalah kejadian yang saling bebas. Nah, ini tandanya biimplikasi. Berarti kalau dua kejadian itu saling bebas, maka nanti peluang irisannya itu akan sama dengan peluang masing-masing dikalikan. Dan sebaliknya, kalau peluang irisannya itu sama dengan perkalian peluang masing-masingnya, maka juga bisa disimpulkan bahwa dua kejadian itu saling bebas begitu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. 2 keping koin diundi sekaligus. A. Kejadian muncul gambar pada koin pertama. B. Muncul gambar juga pada koin kedua. Tentukan peluang kejadian A dan B. Nah, karena ini 2 koin, kejadian di A, kejadian di koin pertama itu tidak ada pengaruhnya ke kejadian pada koin kedua. Berarti jelas ini suatu kejadian yang saling bebas. Kalau itu kejadian di koin pertama dan juga di koin kedua. Nah, sehingga kita bisa menggunakan sifat kejadian saling bebas tadi, yaitu bahwa peluang A irisan B itu nanti akan sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Nah, kita hitung saja peluang muncul gambar itu setengah, peluang muncul gambar pada B juga setengah. Nah, kita tahu karena koin itu sisinya itu gambar dan angka, dan masing-masing peluangnya setengah, sehingga bisa langsung kita hitung seperti ini, sehingga hasilnya adalah 1/4. Kita ke contoh 2. 2 dadu biru dan hijau diundi sekaligus. A. Kejadian muncul 2 mata pada dadu biru, dan B. Kejadian muncul mata dadunya berjumlah 5. Jadi kalau A ini kejadian pada mata dadu yang biru aja, kemudian yang B kejadian muncul mata dadunya berjumlah 5, berarti dari 2 dadu. Apakah kejadian A dan B saling bebas? Nah, kita lihat ini kejadian 2 dadu, kita buat tabelnya seperti ini aja. Sehingga ini yang abu-abu ini adalah ruang sampelnya. A kejadian muncul 2 mata pada dadu yang biru, berarti dadu yang biru matanya 2, yang ini berarti ini mendatar ini adalah kejadian A, di mana ini masing-masing ini adalah mata dadu birunya 2 gitu. Sehingga kita buat daftar begini. Kemudian kalau kita buat peluangnya, ini ada 6,
Berarti 6 per 36 sama dengan 1/6. 36 dari mana ini tadi? Karena 6 ini ke sini 6, berarti ini semua 6 kali 6 36. Kalau disederhanakan jadi 1/6. Kemudian peluang B, kejadian B, muncul mata dadu berjumlah 5. Berarti ini mulainya 41, 32, 23 dan 14. Berarti kalau kita buat tabelnya begini, buat himpunannya ada 4 anggota begini. Supaya memudahkan kita beri warna yang mirip dengan yang di tabel. Peluangnya berarti ini ada 4, berarti 4 per 36, atau kalau disederhanakan jadi bagi 4, 36 itu dapat 9. Kemudian A dan B. A dan B itu yang memenuhi dadu birunya 2 dan jumlahnya 5. Berarti hanya 2, 3 ini. Berarti peluangnya hanya 1 per 36 gitu. Nah, untuk melihat dua kejadian ini saling bebas apa tidak, peluang A dan B ini kita bandingkan dengan hasil perkalian ini gitu. Sehingga ini harus kita kalikan dulu gitu. Menjadi PA kali PB itu 1/6 kali 1/9. Nah, kalau 1 kali 1 ya 1, kalau 6 kali 9 itu 54, sehingga 1/54. Nah, ini kita bandingkan. Sama tidak ini? Ternyata tidak sama. P atau peluang A irisan B dengan peluang A dikalikan peluang B tidak sama. Maka kesimpulannya adalah bahwa peluang A dan B tidak sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Maka sebagai kesimpulannya A dan B itu tidak saling bebas. Karena kalau saling bebas ini harus sama ini. PA irisan B harus sama dengan perkalian PA kali PB. Itu kalau saling bebas. Karena ini tidak sama berarti tidak saling bebas begitu. Nah, ini ada contoh lain. Jika A peluangnya untuk hidup 20 tahun lagi itu adalah 0,75. Nah, berarti peluangnya A meninggal 20 tahun lagi adalah ya ini sisanya ini 0,25. Karena jumlahnya harus 1 antara peluang hidup dan tidak hidup itu harus 1, sehingga peluang meninggalnya adalah 0,25. Dan peluang B untuk hidup 20 tahun lagi itu ada 0,82. Berarti peluang B meninggal 20 tahun lagi 0,18. Tentukan peluang A dan B kedua-duanya akan hidup 20 tahun lagi. Nah, karena hidupnya A dengan hidupnya B ini, kalau soalnya yang seperti ini kita asumsikan A dan B itu saling bebas, tidak saling mempengaruhi. Nah, kalau nggak ada pengaruhnya berarti peluang A dan B ini saling bebas gitu. Maka kejadian A dan B hidup 20 tahun lagi ya tinggal dikalikan aja nih. Peluang A hidup 20 tahun lagi 0,75, peluang B hidup 20 tahun lagi 0,82 tinggal dikalikan. Maka hasilnya adalah 0,615. Nah, ini contoh lain. Nah, sehingga ini latihan dalam KBM ini harus kalian kerjakan, kemudian nanti hasil yang kalian peroleh itu untuk di-upload di Google Classroom. Untuk besok insya Allah ini bisa upload di Google Classroom-nya. Yang saya kira itu aja mengenai latihan dalam KBM. Kita upload juga di Google Classroom supaya kalian bisa lihat soalnya, tidak harus memutar videonya lagi. Kemudian di latihan di luar KBM akan saya jelaskan sekilas dulu. Karena ini berkenaan dengan mata dadu yang belum jelas apakah saling bebas atau tidak, maka kalian selidiki. Setelah ini hasil kalian peroleh, kemudian masing-masing peluang kalian juga peroleh, selidiki apakah dua kejadian tersebut saling bebas dengan menggunakan rumus kejadian saling bebas tadi. Di nomor 1, 2, dan 3 ini juga begitu. Kalaupun nanti yang 4 juga kalian, kalau 4 sudah jelas ini ya, peluang bahwa A akan hidup
dia akan hidup. Nah, itu seperti contoh yang kedua tadi. Berarti sudah jelas saling bebas. Silahkan nanti langsung diterapkan rumus saling bebas tadi. Ya, saya kira demikian penjelasan materi dan soalnya untuk pertemuan kali ini, Senin 22 Februari 2021. Semoga kalian diberikan kemudahan untuk memahami dan untuk mengerjakan soal-soalnya. Sekali lagi, materi-materi dalam matematika itu harus diuji coba untuk mengerjakan soal. Percuma belajar matematika kok untuk hafalan rumusnya. Ya, kalau diuji nggak bisa ya sama aja berarti belum mampu gitu. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.